Halo Sobat Traders, kita akan mulai acara webinar kita kali ini. Nah Sobat Traders, apabila Sobat Traders memiliki usulan-usulan untuk topik webinar kita berikutnya, silakan ketik di kolom komen kita. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, Sobat Traders. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami Foreximpro. Saya Leoni dari Foreximpro. Hari ini kita akan masuk lagi dalam webinar online. Hari ini akan dibawakan oleh Pak Lindu Nainggolan. Selamat malam Pak Lindu Nainggolan. Selamat malam Bu Leoni. Ya, tetap semangat ya Pak. Tetap dengan cerah sekalipun malam hari ini ya. Kita belajar malam hari. Gimana Pak Lindu kabarnya nih? Mungkin kita akan bergabung dengan Sobat Traders yang pada hari ini bergabung dengan kita di Jimit ya. Baik Bu, secara pelangi di belakang Ibu. Oke, jadi ini semua Sobat Traders yang hadir pada hari ini yang setia ya Pak Lindu ya. Saya akan menyapa Sobat Traders ya Pak Centanke ini mungkin udah sering ya Pak Centanke, Bu Dea, kemudian Pak Ellen Mus ya, ini sering juga nih Pak Eri Cahyono ya, kemudian Pak Fahrudin. Selamat datang malam hari ini bersama dengan kami Pak Henry, kemudian Pak Kairun, Bu Kristina, dan yang lainnya, Pak Murah ya. Selamat datang bersama dengan kami. Mungkin saya informasikan bahwa webinar pada hari ini Foreximpro bekerja sama dengan Java Global Future, di mana Java Global Future merupakan rekanan daripada kami yang legalitasnya sudah terdaftar di Bapepti, jadi aman ya, jadi tidak perlu khawatir. Hari ini kita akan mulai, tapi mungkin saya perlu ingatkan buat Sobat Traders, gunakanlah Google ID dengan nama lengkap. Nah, karena kalau tidak menggunakan nama lengkap, mohon maaf, nanti admin akan meremove sementara, tapi tidak perlu khawatir. Silakan bergabung kembali dengan hubungi rekan kami yaitu dari Java Global Future. Baiklah, tema kali ini kalau tidak salah strategi supply and demand ya Pak Lindu ya? Betul. Ini penting banget nih buat Sobat Traders. Oke, baiklah kita akan mulai saja. Silakan Pak Lindu, boleh diberikan pemaparannya. Oke, terima kasih Leoni. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali kita ketemu lagi nih ya. Yang kita bahas saat ini kan mengenai supply and demand ya. Ya Bapak tahu ya, kalau dalam hukum ekonomi dibilang kan bahwa semua harga itu terbentuk karena adanya penawaran dan adanya permintaan ya, makanya supply and demand ya. Nah, saya masuk ke slide presentasi dulu ya. Oke. Nah, sini. Sudah kelihatan ya, Bapak, Ibu? Sudah, Pak. Oke. Mohon nanti pada saat saya menjelaskan jangan ada yang pencet present ya, karena nanti slide-nya jadi hilang gitu ya. Jadi tolong jangan pencet present gitu. Oke. Mengenai strategi supply and demand di sini ya, ini kita lihat ada supply zone yaitu daerah persediaan dan ini daerah permintaan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya persediaan terbatas gitu ya, atau misalnya persediaan tetap, tapi permintaan makin tinggi, terus beli. Contohnya kayak waktu itu tabung oksigen permintaannya makin tinggi. Akhirnya apa? Harga makin naik seperti itu ya. Kalau misalnya persediaan ya permintaan mulai menurun gitu ya. Persediaan itu tetap gitu ya. Lama kelamaan kalau permintaan menurun? Permintaan menurun akhirnya apa? Harga turun. Apalagi kalau misalnya sudah permintaan turun, ternyata supply-nya banyak gitu ya. Supply-nya melimpah ya.
mau nggak mau kan penjual itu banting harga, karena kalau nggak kejual barang-barangnya, ya. Makanya ketika harga makin naik, ini disebut daerah demand zone, ini yang paling bawah ini ya. Nah, yang ini adalah supply zone. Jadi prinsipnya begitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Kenapa demand zone dibilang di bawah, kenapa supply zone di atas ya? Karena pada dasarnya kalau permintaan semakin meningkat, harga semakin naik ya. Kalau permintaan semakin turun, persediaan melimpah gitu ya, harga akan turun seperti itu ya. Nah, berikutnya dengan cara menentukan area ini, kita bisa memprediksi bahwa pergerakan harga ini sebenarnya akan naik atau turun trennya ya. Jadi bicara mengenai trennya. Tapi sebelum bicara mengenai trennya, ini kita belajar dulu mengenai compression supply and demand ya. Di mana biasanya ya harga itu mau naik itu biasanya perlahan, tapi begitu udah sampai areanya terus mau jatuh dia kencang seperti itu ya. Ini kita lihat ya. Biasanya kalau ada dibilang sudutnya ini sudut pergerakan naik atau sudut pergerakan turunnya itu sekitar 40 derajat gitu ya, atau mungkin 45 derajat seperti itu ya. Itu yang akan membuat pergerakan selanjutnya nanti di akhirnya akan terjun atau akan naik melesat seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Jadi ketika ini ada harga kemudian turun, kemudian kan mulai ini sedikit demi sedikit ada sih naik turun tapi lama-lama semakin naik gitu ya. Nah, ini kita bisa buat area-area kecil ini sebenarnya ya. Berdasarkan kalau kelihatannya ini naik, kita lihat berdasarkan lower-lowernya ya. Pertama misalnya kita buat berdasarkan lower ini ya. Lalu kita lihat yang berikutnya, lowernya ternyata lebih tinggi daripada yang ini ya. Terus ini juga lowernya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Lower itu maksudnya harga terendah ya. Saya akan bicara dengan bahasa Indonesia aja ya. Harga terendahnya ini makin lama makin tinggi ya. Ini menunjukkan bahwa oh ya harga akan naik ya. Naik ke arah mana? Mendekati area, kalau ini naik mendekati area supply ya. Nah, biasanya menjelang dekat area supply ini atau mungkin sudah masuk area supply ya, bisa nggak tembus? Bisa ya. Kalau tembus keluar gitu ya, bisa dia istilahnya bisa naik tajam kayak begitu ya. Tapi bisa juga nggak tembus area ini ya, lalu turun melewati ini. Garis yang kita buat ini namanya resisten pakai garis trend line ya. Ini support pakai garis trend line, garis yang miring itu kalau ada di MetaTrader ya. Nah, ini akhirnya tembus supportnya ini udah tercapai, biasanya terjun ya. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk apa? Untuk memprediksi kira-kira harga akan berbalik atau enggak gitu loh ya, berdasarkan area supply dan area demand ya. Contoh misalnya ini harga lagi bergerak naik terus turun sini naik turun. Nah,
dibuat area supply-nya ini atau area persediaannya ini berdasarkan titik tertinggi ini dan terendah ini gitu ya, ditarik sampai ke arah sini. Jadi bukan cuma di sini aja. Tujuannya apa kok ditarik sampai ke sini? Supaya tahu nantinya begitu ini kelihatan naik, kira-kira sampai ke area mana. Nah, akhirnya kan kita bisa tahu, oh sampai area mendekat area sini nih, bisa nanti akhirnya jatuh berbalik seperti itu. Ya. Nah, kita bisa tunjukkan langsung di MetaTrader ya, Bapak dan Ibu sekalian. Supaya lebih jelasnya. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita belajar dari ini, anggap ya ini, maaf. Ya. Oke. Ini kita lihat, ini harga ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini sedang naik, di sini trennya naik. Nah, kemudian ada ini, ada harga yang turun. Nah, pas sampai di sini kemudian naik lagi ya. Nah, ini kita bisa pakai sebagai apa ini Bapak Ibu? Ini bisa kita pakai sebagai area demand ya. Caranya bagaimana? Ini ya. Kita bisa masukkan insert ini ya, cara buatnya. Kemudian objek. Jadi insert objek ya. Lalu kita masukkan shapes. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa catat ini. Insert object shapes, kemudian rectangle. Persegi panjang ya. Kita klik. Lalu tarik dari mana? Dari sini. Ya, tuh. Tarik ke sini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bahwa ketika dia akhirnya naik, ya, sebentar, maaf, ini kan area apa? Area demand ya. Kita sebelumnya gambar juga area supply, ya. Kembali ke objek, kemudian shapes, rectangle. Nah, ini kita bisa bikin area apa? Area supply. Nah, kita lihat di sini bahwa harga ini sempat kan di sini terus naik, ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita bisa melihat bahwa dia naiknya ke arah sini. Area apa namanya? Area supply, ya. Dan ini bisa sama ya karena sesuai dengan terendah ini juga, ya. Terendah ini juga, ya. Sama di sini mentok di sini. Memang nggak sampai masuk, tapi mentok, ya. Ini juga sempat turun, hampir mendekati ini, naik lagi, mentok. Artinya apa? Dia memang seimbang ini, bergerak di antara apa? Area demand dan area supply, ya. Nah,
kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini, ini sempat turun di area sini, sempat tembus, tapi masuk lagi, ini nggak keluar nih dari area ini, Bapak Ibu sekalian ya, nggak keluar, ya, bergerak terus di situ. Oh, kalau nggak keluar nih, ya, ini kita bisa memprediksi bahwa ada kemungkinan kalau tidak keluar area ini berarti nggak balik ke atas, ya. Tapi apa? Bisa jadi malah tembus ke bawah dan akhirnya ya terjun bebas di situ. Nah, tapi karena di sini sudah sempat sampai ke sini, kita bisa buat areanya itu ya sampai sini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kan tadi sampai sini karena ini udah ada yang terbaru sempat naik terus kayaknya susah tembus, kita perlebar aja area demand-nya ya. Area demand-nya kita perlebar. Nah, sesuai dengan ini ya. Nah, kemudian bergerak naik turun. Nah, ketika kan ini kita bisa kasih batas ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu maaf ya, ini jadi hilang. Saya tambahkan dulu sebentar. Oke, shapes rectangle ya tadi. Oke. Nah, jadi kita bisa kasih batasan seperti ini ya. Terus di sini kira-kira terobos kemana ya? Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ini keterobos di sini break support. Akhirnya apa? Terjun ya. Nah, ini terjunnya sampai mana? Ini bisa terjun ya karena ini ke break. Yang tadinya ini area demand, ini jadi area supply yang baru. Area demand-nya di mana? Patokannya di mana? Nah, berdasarkan ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita masukkan ini. Nah, objek. Nah, berdasarkan ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ya. Targetnya sampai sini, area sini. Ya. Terus kalau misalnya kuat gitu dia tembus, kira-kira sampai mana lagi? Bisa patokannya berdasarkan ini lagi Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada lagi patokannya. Ya. Berdasarkan ini. Ini ya, Bapak dan Ibu. Berdasarkan terendah ini sama juga. Ya. Nah, akhirnya kan sempat sampai di sini, terus sempat naik, terus akhirnya stabil lagi, ya. Stabil lagi, terus pergerakan. Akhirnya sampai sini. Nah, kemudian naik lagi nih, Bu, Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Nggak kuat lagi nerobos bagian ini. Ya, kalau ini kan setiap kali tembus, ya, patokannya kemana? Oh,
ini jadinya jadi area ini nih, area tadi area demand jadi area supply. Ini harga masih terus turun. Kemana nih? Kita bikin lagi areanya berdasarkan ini, terendah ini. Ternyata masih kuat lagi tembus, kita bikin lagi berdasarkan ini areanya. Ya. Dan ternyata sesuai dengan ini, ya akhirnya mulai terhenti juga. Ya. Dan mulai apa? Kelihatan akhirnya berbalik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau udah kayak begitu ya, nggak usah pakai patokan yang sudah lama ini. Ya, ini bisa kita hapus. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita bisa hapus. Jadi kalau udah ada yang terbentuk yang baru ya, jadi kan tadi udah mentok sampai sini, berarti mau terbentuk nih yang area supply dan demand yang baru nih, ya. Berarti kita tinggal buat aja berdasarkan ini. Kita buat, masukkan insert, ya. Insert object, kembali shapes rectangle, ya. Nih, berdasarkan terendah ini dan tertinggi ini ya. Nah, kemudian ini kan naik. Arahnya kemana? Ini, sesuai ini. Jadi kita tinggal lihat berdasarkan posisi tertinggi dan terendah yang seperti, sorry. Ya ini ya, Bapak dan Ibu sekalian nih. Yang ini. Ya. Nah, ini jadi area apa? Supply, ya. Nah, diterusin gitu. Nah, sekarang nih posisi gold, ya. Ini ada di posisi ini. Ya. Kira-kira mau kemana pergerakannya? Nah, jadi berdasarkan supply dan demand tadi, ya, kita tinggal kesini aja, Bapak dan Ibu sekalian. Ini posisi terendah ini, ininya dinaikin. Nah, lihat ya, Bapak dan Ibu, sama. Ini posisi terendah di sini. Oke, nah, demand-nya di sini bisa, ya, kita panjangin terus posisi demand-nya, ya. Jadi ini saat ini, ya, posisi gold ini kan di gold ya. Area sini nih akan mentok. Kalau break dia akan lanjut naik ya. Tapi kalau nggak bisa, pokoknya kalau nggak bisa tembus area ini, area supply, akan ke sini, Bapak dan Ibu sekalian targetnya. Ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sini, ada nggak sih area yang harus dia lewatin sebelum sampai ke area demand yang ini? Ada. Di mana Bapak dan Ibu sekalian? Di sini. Ya. Kita masukkan ini shapes rectangle, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah. Ya. Di sini. Kalau akhirnya lewatin ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa untuk melakukan posisi sell. Ya, kenapa? Ya, seperti yang contoh yang di modul tadi, ya,
ini kan turun, kemudian naik, nanti harga tertinggi ini terus kemudian turun, nanti sempat naik lagi. Kalau posisi tertingginya nggak melebihi ini, bahkan malah posisi terendahnya nanti semakin turun ke sini, ya berarti kan dia masih terus tertuju ke sini. Nanti kalau tembus ke sini, kita tinggal bisa apa? Ambil posisi apa? Jual, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kenapa? Ya karena sudah melebihi dari area demand yang ini. Ya, ini namanya strategi supply and demand ya seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi kalau misalnya dia naik, ya, tapi nggak menembus area ini, berarti apa? Artinya berarti masih arah turun. Seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nah kita coba lihat, misalnya kalau ini kan gold ya, yang sangat fluktuatif gitu ya. Bagaimana kalau misalnya pergerakannya di GBP USD. Ya, ini kita bisa uji di sini. Ya Bapak dan Ibu. Kalau kita misalnya melihat ini, pergerakannya seperti ini, ya. Ini naik gitu ya, terus kemudian hampir rata di sini, ya. Kita bisa pakai ini insert object, ya. Kembali insert object shape rectangle, ya. Kita bisa masukkan ini. Ya. Lalu area ininya di mana? Area demand-nya. Ini kan area supply. Area demand-nya ini berdasarkan ini aja. Ya. Berdasarkan area ini, insert object, kemudian shapes rectangle, ya. Coba masuk. Nah, ini ya. Berdasarkan terendah ini dan tertinggi ini. Oke. Kalau misalnya masih kuat untuk turun, kira-kira di mana patokannya? Ya, sini aja berdasarkan terendah ini. Ya, insert lagi objek. Jadi kita perlu bikin batasan supply demand-nya ya. Shapes rectangle. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lihat. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, ini sudah masuk area, kemudian apa? Akhirnya tembus, ya. Kalau kita lihat di sini setelah tembus, dia mencoba untuk kembali naik, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini udah tembus kan ya, yang ini. Kembali naik di sini, mentok, ya, mentok, turun lagi arah mana? Arah sini, ya. Ini tinggal kita kasih aja coba. Nah, jadi ini bukan karena suatu kebetulan, ya. Memang inilah area supply karena kadang pasar juga para pelaku pasar melihat harga-harga yang pernah tercapai sebelumnya. Makanya kan kadang di berita itu kan selalu ada harga melebihi 4 tahun terakhir, 4 tahun yang lalu, harga melebihi 3 bulan yang lalu, atau harga hampir mencapai 3 bulan yang lalu. Kalau di berita-berita ya kita lihat di media cetak ya, atau mungkin sempat diomong di televisi kayak gitu. Karena apa? Biasanya memang para pelaku pasar juga melihat harga-harga yang sebelumnya
ya, itu makanya dibilang penawaran dan permintaan seperti itu, ya. Jadi kenapa sampai sini bukan kebetulan, karena memang sudah ada area-areanya berdasarkan harga-harga yang sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian. Histori lah ya Pak, gitu ya Pak. Maksudnya berdasarkan harga histori ya Pak. Ya, betul, harga histori, betul. Jadi memang kita Ya. perlu perhatikan ya Pak. Ini Pak, sudah boleh bertanya Kak, sudah ada yang bertanya nih Pak Rindu. Oh ya, silakan. Atau masih perlu diselesaikan materinya Pak? Kenapa? Materinya masih perlu diselesaikan atau sudah ada pertanyaan soalnya nih Pak? Oh ya, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanya juga di tengah perjalanan, kalau ada yang mau ditanya juga bisa secara langsung ataupun ditulis di teksnya. Justru sudah ada yang tanya nih. Pak Centang tanya nih, time frame di H4 ya Pak. Kalau time frame lebih rendah bisa tidak? Bisa. Saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan dulu, tapi berarti arahnya lebih kecil lagi gitu ya. Saya biasanya kalau rendah paling enggak H1 M30 ya. Tapi ya H1 aja lah yang lebih baik. Oke. Misalnya ini GBP USD ya. Di sini aja ya. Ini kalau ini areanya ini nih, yang ini kita masukkan ya. Kemudian shapes lagi rectangle. Nah, kita bisa ambil ini berdasarkan tertinggi itu dan terendah ini. Ya. Oke, ya. Oh, sorry, ini daily ya, sorry. H1. Maaf ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ya, ini H1 ya. Oke. Kita masukkan insert object rectangle ya. Nah, ini kita masukkan ini. Bisa dari sini. Ya. Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini ya di sini. Nah, kemudian ini kan area apa namanya supply ya. Kemudian area demand-nya di mana? Area demand ini, ya. Masuk, insert, object, ya. Shapes, rectangle. Oke. Nah, ini posisi terendah. Sini. Ya. Ini sesuai juga dengan ini rata-rata harga terendah ini ya. Nah, kita lihat. Ini hampir mencapai ya. Nah, kalau ini nggak sampai area sini, makanya dia balik lagi kan. Ya. Balik lagi, kemudian ini berusaha untuk bergerak sampai sini. Jadi selama dia masih bergerak di area ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak ambil posisi. Justru ambil posisinya itu, ya, setelah misalnya masuk area kayak begitu ya, terus nantinya berbalik atau break area, ya. Jadi kalau seperti ini, kita nggak ambil posisi dulu, ya. Bapak dan Ibu, sampai akhirnya misalnya sampai sini terus gerak gitu ya, nggak ketembus-tembus juga, balik lagi kita buy kayak gitu ya. Tapi kalau akhirnya terus ini terus tembus ya kita sell Bapak dan Ibu sekalian ya. Maksudnya tembus break itu harus satu grafik itu ada di luar ya. Bukannya tembus ini nih, tembus sedikit begini, gini, kita ngambil posisi gitu, sell. Enggak. Tapi benar-benar ada satu grafik gitu ya, udah di luar kayak begitu, ya kita tinggal terusin. Oh itu bakal
terus turun. Arahnya kemana? Ya, contohnya ini ya. Ini kan sempat di sini nih. Ya, kita bikin area berdasarkan sini. Ya. Kemudian sempat ini turun, balik lagi sini, nggak sentuh, turun, ya. Ya. Ini sebenarnya di sini pun kita udah bisa untuk sell ini ya, karena apa? Sudah benar-benar di luar nih. Ya. Di luar dari apa? Area. Oke. Nah, ini juga ketika sempat naik nggak kuat tembus gitu ya, terus turun. Nah, ini udah di luar area nih yang ini nih. Ini kita bisa ambil sell. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Kenapa? Prediksinya akan turun. Turun arah mana? Turun arah ke area ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita udah sell di sini ya, atau mungkin sempat terlambat, sempat naik terus balik lagi sell di sini. Nah, ngambil profitnya di berapa gitu ya. Ya, kita bisa pasang target, kita ukur aja arahnya ke sini berapa poin ya. Kita ambil 50% sampai 3/4-nya ya Bapak dan Ibu sekalian. Nggak harus 100%. Memang bisa aja tercapai 100% gitu ya. Tapi bisa juga enggak ya. Jadi paling amannya kalau kita mau ambil profit setelah kita ambil posisi ya, sell atau buy, itu kalau ke area misalnya dari area ini apa namanya supply ke arah demand ya, kalau kita ukur nih pakai crosshair, tahunya gimana nih ngukur targetnya? Kita pakai crosshair ya. Terus pencet mouse kiri, misalnya kita udah ambil sell di sini ya. Pencet mouse kiri, terus kita arahkan ke sini. Ya. Oh, di situ tertulis 84 ya. Poin, berarti saya 40 poin aja lah taking profitnya gitu. Lalu stop loss-nya di mana? Ya. Stop loss-nya di sini. Di atas area ini. Ya. Ini misalnya area di sini 30 poin. Nah, saya lebihkanlah 20 poin. 50 poin kayak begitu. Ya. Jadi jangan sampai nggak ambil stop loss juga Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita bisa ambil profit ya di sini setengah atau 3/4-nya dari target ke sini ya. Di sini 80 lebih poinnya, kita ambil 40 poin aja ya. Lalu stop loss-nya ya, kalau kita ukur batas areanya ini, oh ternyata batas areanya 30-an poin. Lebihkan aja 20 poin, 50 poin gitu misalnya. Ya. Jadi kalau taking profit, kalau kita mau ambil profit setengah atau 3/4-nya, kalau batas stop loss-nya lebihin dari areanya. Kenapa? Ya kalau misalnya pas sama areanya bisa kena juga dong, kayak begitu. Ya. Jadi mendingan dilebihkan dari target areanya. Nah, begitu juga ini. Ya. Kita ngambil posisi kalau udah di sini, ya. Kalau udah akhirnya nanti break di sini. Nah, pertanyaannya kalau break ke sini arahnya kemana? Nah, kita buat lagi areanya, ya. Kita buat lagi areanya. Gimana? Ya sama seperti yang tadi. Insert object, ya, shapes, angle, berdasarkan apa? Ya ini aja. Ini sobat trader, ya, berdasarkan ini. Ya. Yes. Oh ya. Jadi targetnya kemana? Ke sini. Berapa poin ini? Kita lihat aja berapa poin. Kalau break sini, ke sini, ya kira-kira 46 poin. Ya udah kalau nanti nge-sell 20 poin aja atau 30 poin aja kita ambil. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya sini. Ini berapa? 20 poin ya kalau ke sini.
berarti lebihin aja 30 poin atau 40 poin stop loss-nya. Kayak begitu. Pak Lindu, Ya. oke. Ada pertanyaan dari Pak Rudi Sugiarto. Ya, Mirip, oke. berarti yang tadi itu mirip SNR ya, bedanya area sama garis. Kemudian menurut Mirip Bapak, mirip support dan resisten, iya betul. Tapi ini berupa area, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau biasanya kan itu support dan resisten itu kan cuma istilahnya garis, satu garis begitu, ya kan? Tapi ini berdasarkan area, karena apa? Terkadang di area tersebut ya bisa aja naik turun di situ gitu. Orang bisa ngira bahwa oh lanjut tuh bakal turun karena misalnya supportnya di sini ya garisnya nembus tuh break gitu kan biasanya, terus orang ngambil sell gitu kan, setelah ngambil sell taunya iya sih turun, ternyata sampai sini balik lagi kayak begitu karena apa ngikutin area ini kayak begitu. Mungkin kan dia patokannya berdasarkan ini nih ya, dipasang support berdasarkan terendah ini. Oh, udah terjadi break gitu. Ngambil sell. Begitu ngambil sell, iya betul turun. Tapi pas sampai sini nggak terus sampai bawah, malah sampai sini terus balik kayak begitu. Makanya lebih aman pakai area supply and demand seperti itu nah, Bapak dan Ibu. jadi katanya menurut Bapak yang bagus yang mana? Dan bagaimana aplikasi terbaik yang buat entry TP dan SL nih Pak Lindu? Oke, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ini sudah ada area ya. Jadi kalau misalnya ini nanti tembus area ini, ya kita bisa sell arah target ke sini. Tapi kita ambil setengahnya atau 3/4-nya. Tadi diukur dari sini ke sini 40 poin. Berarti kita ambil nanti begitu sell ya sebatas 20 poin aja lah kita ambil. Oke. Nah, begitu kan kita ukur pakai crosshair ini ya Pak ya. Kita tahu poinnya berapa itu pakai crosshair ya. Jadi misalnya dari sini pencet mouse kiri ya sambil diseret gitu ya. Nanti ketahuan oh sampai target ini itu 46 poin kan. Ambil aja 20 poin. Lalu stop loss-nya di mana? Oke. Nah, stop loss-nya ini kan ambil sell di sini. Sempat loss mungkin ke sini, ya kan? Nah, itu 20 poin. Kita lebihkan ya. Kita lebihkan 30 sampai 40 apa? Kita lebihkan 10 20 poin gitu kan. Tadi ini 20, sini ya udah SL-nya 30 poin atau 35 poin atau 40 poin. Seperti itu, Bapak. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Harjanto Bambang. Untuk area supply and demand ini, indikator apa yang menurut Bapak paling membantu untuk mengambil posisi? Maksudnya ditambahkan dengan indikator apa begitu? Iya, kurang Mungkin lebih ya, Pak. gitu. Mungkin Pak Harjanto bisa Oh, silakan. Oh ya betul katanya Pak. oh, iya. Karena mungkin ini kan apa? Tanpa indikator begitu ya. Ya, oke. Kalau Bapak tanya kombinasinya apa, seperti itu, tentu saja yang paling bagus ya Pak ya, Bapak bisa pakai ini Bollinger Band ya. Kenapa sih kok pakai Bollinger Band? Karena ini kayak kurungan harga Pak. Ya, ini kayak kurungan harga. Contohnya, misalnya kayak tadi gitu ya. Ini bisa sell di sini nih ya, karena udah di luar ini. Tapi sempat naik dia, ya. Sempat naik kenapa? Karena Bollinger-nya ngurung dia di sini, ya kan? Nah, sampai area sini dan ini juga datar Bollinger-nya. Oh, berarti balik, ya. Pas balik sampai sini, ya, ini kan yang ini nih grafik ini udah di bawah lagi daripada area ini kan. Sudah di luar area kan, kita bisa sell kan. Nah, pas kita ngelihat ini sell, ini sudah di bawah Bollinger tengah dan bawah. Sampai di sini Bollinger-nya nggak buka. Kalau ngebuka itu kan ibaratnya kayak pintu tuh. Pintu dibuka. Ya, kalau pintu ditutup, dia kan kita sampai pintu itu balik lagi kita. Pintu ditutup, dikunci.
Tapi kalau pintunya dibuka, begitu pintu dibuka, kita terus kan keluar kan. Nah, begitu juga ini akhirnya kebuka Bollingernya, dia terus turun kayak begitu. Nah, kalau udah kayak begini, kita udah sell, yakin banget kita dia akan terus turun. Tinggal ya terusin aja untuk dapetin profitnya sesuai dengan target yang kita inginkan, 50% atau 75%-nya dari target yang ke sini seperti itu. Ya. Jadi ya bisa pakai ini bantuan Bollinger. Pertanyaan terakhir nih Pak Elon Musk ya, katakan area di antara S and D di area keseimbangan. Adalah area keseimbangan, tanda tanya nih Pak. Di antara apa tadi? Di antara S dan N. Yang tadi lupa, SNN. Mungkin boleh diinfo Pak Elon Musk, mungkin bisa langsung. Maaf Pak, support dan demand maksudnya Pak. Supply and demand. Iya. Supply and demand. Iya, iya. Di antara supply and demand, kenapa Pak? Itu adalah area keseimbangan ya Pak. Oh, iya. Area keseimbangannya Bapak bisa lihat seperti yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat misalnya di samping di sininya gitu ada buat patokan lagi seperti buat ini ya, contoh misalnya ya, ini sampai di sini kayak begitu kan ya, ya bisa mungkin dibuat berdasarkan ini keseimbangan. Oh, dia mungkin sebelum break ini dia akan di daerah sini dulu, makanya ini kan sempat sampai sini nih Pak, ya kan. Nah, bisa aja dia balik lagi tapi ternyata apa, terus turun kayak begitu. Ya patokan kita misalnya apa, oh ini sampai di sini nih, ya ini sesuai dengan ini nih, misalnya kita belum sempat ambil posisi. Kalau yang udah sempat ambil posisi di sini ya tinggal lihat aja gitu kan, ketembus nggak ini ya. Tapi kalau udah kalau belum ambil posisi gitu ya, udah ada posisi yang ini nih, oh mungkin ini titik keseimbangannya ya sampai sini, terus bisa aja balik lagi masih terus di sini di area sini terus gitu. Tapi akhirnya kan apa? Break seperti itu. Ya. Nah, di sini lebih kita ambil sell kayak begitu, Pak. Jadi kita bisa lihat patokan berdasarkan harga terendah atau tertinggi sebelumnya, Bapak. Gitu. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini bisa digunakan, jangan pakai yang time frame yang kecil banget ya. Ya bisa lah paling nggak H1 kayak begitu ya, terus H4 dan D1 seperti itu. Maaf Pak Walindu, saya mau tanya, itu the MT5 itu, MT5 itu suka bunyi bel itu tandanya apa ya Pak? Suka apa Pak? Bunyi bel, kayak tadi itu baru bunyikan ting tong gitu. Itu artinya apa ya Pak? Oh, itu karena saya pasang ini Pak, apa yang ada otomatis apa? Kayak misalnya Fibonacci otomatis. Bapak nanti bisa lihat videonya deh, saya nanti kalau udah selesai pembuatan mengenai Fibonacci otomatis kayak gitu. Terus baik, mengenai ini, maaf sebentar ya. Nah ini nih, yang ini bisa didapat di MetaTrader 5 dan gratis gitu ya. Bapak bisa lihat videonya nanti kalau yang jadi yang auto support, resisten, tradisional, apa, reset super trend gitu. Ada, saya udah bikin videonya. Bisa Bapak ikutin deh di video foreximpro.com ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baiklah, apakah sudah ada yang bertanya lagi? Apakah sudah selesai? Sudah jelas? Pak, bertanya Pak. Oke, silakan Pak Rudi. Ya Pak. Pak Lindu, itu kalau aku lihat yang dikombinasi dengan Bollinger Band, setiap kali menyentuh dengan area SND, itu kan agak di pucuk-pucuk. Apakah boleh diartikan setiap kali nempel di area SND dan itu nempel di pucuk Bollinger atas maupun bawah, itu adalah saat yang tepat untuk buy atau sell gitu Pak? Bagusnya nunggu break di sini aja Pak. Misalnya ini, sini bisa gini, ya. Ini bisa balik. Kalau tembus ini bisa turun. Kayak gitu Pak. Jadi maksudnya ini untuk arah balik.
atau terus turun nih. Kayak gitu, Pak. Oke. Pak. Itu makanya pakai area. Kalau hanya support aja kan udah tembus, kita ngambil sel biasanya, taunya cuma sampai Kecelek. sedikit gitu, terus balik lagi kan, kayak begitu. Gitu lah, Pak. Oke. Thank you, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak Lindu, ini waktunya sudah ini ya. Oke. Mungkin Sobat Traders informasi saja, atau mungkin sebelum kita berakhir, silakan Pak Lindu closing statement-nya sebelum saya informasikan informasi penting untuk buat Sobat Traders. Ada closing-nya, Pak, silakan. Bapak dan Ibu sekalian, di Java Global Feature itu ada komunitas Telegram Forexim Pro Premium ya. Nah, biasanya kalau udah gabung di situ itu bisa diskusi-diskusi dengan analis juga dengan trader lainnya ya. Bahkan ada yang merasa bahwa tadinya nggak bisa trading gitu ya. Jadi karena ngumpul di situ akhirnya bisa mulai melakukan analisa sendiri seperti itu. Karena sambil diskusi-diskusi gitu, sambil trading gitu kan bisa main lotnya kecil juga gitu ya. Akhirnya apa ya, mereka semakin menguasai seperti itu ya. Jadi demikian, saya ngajak ke Bapak dan Ibu sekalian kalau mau berinteraksi dengan yang lainnya, juga mendapatkan sinyal-sinyal ya, setiap harinya ya gabung aja di Telegram Forexim Pro Premium. Caranya gimana? Nanti bisa ditanya ke yang ngundang Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Oke, terima kasih Pak Lindu. Buat Sobat Trader semuanya, informasi saja. Ya, kami mungkin mengucapkan terima kasih selalu bergabung bersama dengan kami. Kemudian mungkin materi daripada webinar ini akan kami posting kembali di YouTube channel kami Forexim Pro dan juga ada di Java Global Feature. Jadi silakan untuk kembali mengulang-ulang, pelajari lagi. Kalau ada informasi yang perlu ditanyakan, silakan bisa. Tadian kami punya 2 grup ya, satu di Premium Forexim Pro, itu memang yang paling lengkap karena semua di sana ada analis yang selalu standby, trading plan ada, dan semua analisa setiap harian juga ada ya, disupport oleh analis yang ada di premium ya. Tapi kalaupun misalnya Sobat Traders ada di community, memang tidak sekomplit yang premium, tapi silakan, kami sangat menanti kalau Sobat Traders bisa bergabung dengan kami. Baiklah, acara pada malam hari sudah berakhir, tapi tidak perlu khawatir, kita akan bertemu kembali mungkin di akhir bulan ya Pak ya, Selasa webinar, karena 2 minggu, 3 minggu itu tanggal merah, tapi tidak perlu khawatir, esok hari kita akan kembali bertemu dalam acara live trading bersama dengan Pak Michael Yudi ya, Pak Lindu ya. Oke, nanti minggu depannya juga tetap hari Rabu, tapi buat Sobat Traders yang masih belajar, kami buka kelas nanti di minggu depan hari Jumat, jam 4 sore, itu mengenai yang di khusus yang sangat baru pertama kali hadir, dan nanti ada kelanjutannya di hari Rabu sore jam 4. Baiklah, terima kasih buat semuanya. Sampai berjumpa di esok hari dan di minggu depan. Baiklah, kita akan bertemu kembali. Trade by yourself. Nah, Sobat Traders, demikian acara webinar kita. Sobat Traders, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya, supaya Sobat Traders sekalian mendapatkan update-update video dari kami. Salam profit!